Oke, halo sobat YouTube. Kali ini kita mau buat konten untuk pertama kalinya kita mau belajar mobil ya. Oke. Di sini gua udah ada mobil sedan Vios dan kali ini kita mau belajar mobil ini ya, guys ya. Jadi kalau kalian yang baru punya mobil, baru banget punya mobil, ini cocok banget buat pemula ya. Karena di sini anggap aja kita sebagai temen ya, temen untuk belajar di sini, oke? Oke, kenalin, nama saya Rizky Hasani. Kali ini saya mau sebenarnya ngasih tips dan trik aja sih, kayak pengalaman gua belajar mobil dan sampai bisa ke kalian semua. Oke. Nah, di sini gua udah nyiapin mobil sedan Vios ya. Nggak nggak cuma sedan aja sebenarnya, kayak Avanza atau mobil-mobil yang lainnya juga sama aja konsepnya. Asal manual ya, kalau matic beda lagi, oke? Nah, di sini gua udah ada mobil sedan Vios. Gua ambil sendal dulu ya. Nah, oke. Ini penampakannya. Kita mau belajar mobil ini untuk pertama kalinya ya. Jadi kalau kalian yang punya mobil dan baru pengen nyoba untuk nyetir, jangan takut sebenarnya, jangan takut, jangan ragu, jangan panik gitu ya. Gampang hasilnya belajar mobil, asal kalian tahu tekniknya, terus kalian tahu selahnya, dan kalian tahu insting, itu kalian langsung bisa gitu. Jujur saya baru 2 kali nyoba belajar mobil langsung bisa gitu, guys. Nah, kita buka dulu pintunya. Oke, kita coba naikin. Oke, di sini kita sudah berada di dalam mobilnya. Kita tutup aja. Nah, kita sudah berada di interior mobil Viosnya. Jadi untuk pertama kali, kalau kalian pengen belajar mobil, kalian harus paham dulu nih, mobil kalian itu apa, terus fitur-fitur yang ada di dalam mobil kalian itu apa aja gitu ya. Terus bagian persneling, terus rem tangan, dan fitur-fitur lainnya, tombol-tombol lainnya, kalian harus pahamin dulu ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali pengen nyobain mobil, di sini cocok banget. Di sini saya mau ngasih materi ke kalian semua. Ini sama aja sih sebenarnya, kayak semua mobil tuh sama aja. Yang penting kalian punya insting, bumper depan, bumper kanan kiri, spion kanan, spion kiri, terus spion belakang gitu ya. Kalian sama aja, semua mobil kayak gitu, oke? Nah, yang paling pertama kalian harus perhatiin yaitu persneling. Oke? Nah, jadi kalian harus paham dulu untuk perpindahan gigi dari 1, 2, 3, 4, 5, terus gigi mundur. Nah, kalian harus paham dulu untuk persnelingnya. Nah, ini konsepnya sama kayak motor kopling, teman-teman. Di sini ada 3. Aduh, sorry. Nah, di sini ada 3. Kalian bisa lihat. Di sini kalian ada 3 tempat pengendali. Di sini ada kopling. Ditekan aja, ini kopling. Terus di tengah ini ada rem. Dan di sini ada gas. Paling ujung kanan ada gas. Nah, jadi fungsinya itu beda-beda, teman-teman. Di sini untuk gas, di sini untuk rem, di sini untuk kopling. Nah, kopling ini tujuannya untuk perpindahan giginya. Nah, untuk perpindahan giginya. Kalau tengah ini namanya rem, ini untuk pengereman depan. Ini untuk ngerem mobil lah. Nah, terus ini untuk gas. Nah, bedanya kalau mobil itu gas sedikit aja, itu udah udah gede gitu ya. Jadi kalian nggak perlu nginjek gas sedalam-dalamnya gitu, nggak usah. Jadi kalian sentuh sejari aja, segini aja, itu udah gasnya udah gede gitu, teman-teman. Nah, jadi begitu. Nah, yang pertama kalian harus pahamin cara perpindahan gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Nah, kalian harus tekan dulu, teman-teman. Tekan bagian kopling sedalam-dalamnya. Terus kalian pindahin ke gigi 1. Nah, ini posisi udah gigi 1. Untuk gigi 1 itu kan di sini ada keterangannya nih. Ke kiri dulu baru ke depan. Nah, kalau untuk gigi 2, ini kalau misalkan dari gigi 1 ke gigi 2, ini kalian tinggal mundurin aja ke gigi 2. Kalau misalkan kalian mau ke gigi 3, kalian harus ketengahin dulu. Kayak gini, ketengahin baru ke gigi 3. Terus kalau untuk gigi 4, dari gigi 3 ini langsung mundurin aja ke gigi 4. Nah, kalau pengen ke gigi 5 atau lagi di jalan tol, ini ketengahin dulu, ke kananin,
baru kedepanin gitu teman-teman. Ini baru gigi 5. Nah untuk mundur, kalau untuk mundur ini, kalau misalkan kalian di posisi gigi 3 atau gigi 4, kalian ketengahin dulu, ke kananin, baru ke belakang. Nah ini gigi R ini mundur gitu teman-teman. Kita cobain dulu ya. Kita coba tekan kopling sedalam-dalamnya, terus ke gigi 1. Ini gigi 1 ke kiri terus ke depan. Kalau untuk gigi 2 ke kiri dulu. Nah ini gigi 2. Nah kalau untuk gigi 3 kita ketengahin aja. Nah ini gigi netral, terus ke 3. Nah ini gigi 3. Kalau untuk gigi 4 ke netralin dulu, baru ke gigi 4. Lalu kalau misalkan mau ke gigi 5, kita netralin dulu, terus ke kananin, terus ke depanin. Nah ini gigi 5. Nah kalau untuk mundur kita netralin aja nggak apa-apa. Terus kalau untuk gigi mundur kita ke kananin, terus ke belakangin. Nah ini gigi mundur gitu. Di sini ada keterangannya ya. Jadi kalian harus pahamin untuk perpindahan giginya. Nah, gitu. Oke. Setelah kalian paham untuk perpindahan gigi, nah kalian harus pahami untuk perpindahan koplingnya. Perpindahan koplingnya. Nah, nanti kalian harus paham dulu untuk perpindahan koplingnya. Misalkan setelah kita injak kopling dan sudah pindah gigi 1. Nah, ini posisi kopling harus dilepas pelan-pelan. Nah, harus dilepas pelan-pelan sampai 2000 atau 3000 rpm baru naikin ke gigi 2. Tekan lagi ke gigi 2. Harus cepat gitu ya, harus cepat. Ini baru lepas kopling lagi. Nah, ketika mobil sudah jalan, terus kalian tidak boleh menyentuh untuk bagian kopling. Karena apa? Karena itu sangat menguras kanvas koplingnya. Jadi kalian harus melepas kopling. Jadi manfaatin kopling untuk perpindahan gigi saja, bukan untuk mengantisipasi agar mobil tidak mati mesinnya ya. Gitu. Nah, ini udah gigi 2, kita neterin lagi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memulai mengendarai? Nah, yang pertama kita hidupin dulu stop kontaknya. Posisi speedometer sudah nyala. Nah, speedometer sudah nyala, semua sudah nyala, AC nyala. Nah, terus bagian sini kopling kita tekan sedalam-dalamnya, terus pindahin ke gigi mundur. Kita belajar pelan-pelan aja ya. Kita belajar mundur, kita ke kananin, terus ke belakangin. Nah, ini gigi mundur. Namanya gigi R. Nah, setelah kalian tekan kopling seperti ini jangan dilepas dulu, Kalau posisi mobil baru gerak, itu jangan langsung dilepas koplingnya. Jadi kita atur namanya setengah kopling. Setengah kopling itu menjaga agar mobil tidak mati mesin. Nah, ini untuk bagian awalnya aja. Kalau misalkan mobil udah jalan lancar, itu baru boleh dilepas untuk bagian koplingnya. Nah, setelah itu kalian tinggal turunin rem tangan dengan cara ini ada putih-putih ditekan, terus ini diangkat ke atas. Diangkat ke atas, ditekan, terus ke bawahin. Nah, ini posisi rem tangan sudah mati. Nah, setelah itu ini posisi udah rem gigi mundur, kopling masih ditekan, pelan-pelan. Pelan-pelan untuk koplingnya diturunin pelan-pelan. Nah, ini posisi mobilnya sudah mundur tuh, pelan-pelan. Nah, tuh, mobil mundur. Padahal belum digas. Ini setengah kopling saja. Nah, ini digas sedikit biar nggak mati mesin. Nah, ini direm sambil dilihat spion belakang. Ada mobil atau motor atau tidak. Oke. Nah, ini kita belajar maju mundur dulu ya teman-teman. Nah, ini tekan kopling lagi biar nggak mati mesin. Nah, posisi kalau misalkan mobil posisinya masih diam, itu kita mainin kopling teman-teman. Apalagi kalau keadaan macet. Nah, itu kita harus bermain dengan kopling. Nah, kita maju. Kita gigi 1, kita ke kiri dulu baru ke depan. Terus kita coba setengah kopling. Nah, kalian dengar suaranya? Nah, posisi jalan.
Nah ini karena posisinya tanjakan, jadi agak digas dikit ya. Nah kalian bisa lihat, digas dikit aja pakai jempol. Nah posisi mobil jalan. Nah ini direm aja. Nah baru tekan lagi, koplingnya tekan lagi sampai dalam, biar nggak mati mesin. Kalau misalkan kalian langsung dilepas koplingnya, jadi kita coba ya, kita praktekin ya. Ini masih gigi 1, terus koplingnya tiba-tiba dilepas sama kalian, dan posisinya mobil masih diem. Jadinya akan seperti ini. Nah mobil bakal mati mesin. Mobil mati mesin, kita netralin lagi, kita hidupin lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalau posisi mobil diam, itu usahain kita mainin kopling, gitu. Kita mainin kopling yang ini, yang kiri. Kalau untuk posisi mobil masih posisi diam, gitu. Kita mainin setengah kopling, kita coba lagi. Ini tekan dalam koplingnya, terus kita pindahin ke gigi mundur. Kita kekanin dulu, baru ke belakangin. Nah ini gigi R atau gigi mundur. Kita coba untuk bagian koplingnya. Nih saya tidak menginjak gasnya. Kita coba setengah kopling, pelan-pelan aja, setengah kopling. Nah mobil bakal berjalan sendiri. Nah gitu. Ini padahal setengah kopling tanpa injak gas, gitu. Nah ini karena posisinya tanjakan, jadi kita gas sedikit ya. Kita coba gas sedikit, setengah kopling. Nah posisi jalan. Nah seperti itu. Kita rem, lalu kopling ditekan sampai dalam lagi supaya tidak mati mesin. Oke. Kita coba untuk gigi maju lagi, gigi 1 kita majuin lagi. Terus kita injak gas sedikit, dan kaki kiri atau kaki koplingnya kita setengahin. Nah posisi mobil bakal jalan. Nah kita arahin setirnya. Nah jadi seperti itu. Lalu tekan kopling lagi, lalu rem. Nah seperti itu konsepnya. Kalau misalkan mobil posisi diam ya, kayak merayap gitu, kayak mobil-mobil angkot atau lagi keadaan macet ya, jadi konsepnya seperti itu. Kita mainin setengah kopling, rem sama gas gitu. Kalau misalkan posisi keadaan macet nih, terus ya kita mainin kopling, terus main rem tangan gitu ya. Ini posisi dia berhenti, dia bakal menjaga mobil ini agar tidak mundur atau maju. Lalu kita netralin aja, terus kita lepasin koplingnya gitu. Jadi mobilnya tidak akan mundur. Jadi kalau misalkan posisi depan udah mulai jalan lagi, kita tekan kopling sedalam, terus kita ke gigi 1, lalu pelan-pelan kita rem tangannya kita turunin gitu. Jadi agak maju dikit ngerayap gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu nanti bakal ada tutorial saya untuk di episode kedua atau episode ketiga untuk masalah seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja tutorial singkat saya mengenai dasar-dasar mengendarai mobil. Bagi kalian yang baru punya mobil, ini cocok banget buat kalian ya. Jadi tunggu episode selanjutnya, saya bakal bukan ngajarin sebenarnya, kayak ngasih materi ilmu yang saya dapat untuk kalian semua. Oke? Jadi tunggu aja video-video selanjutnya mengenai mengendarai mobil ya. Jadi tutorial-tutorial cara mengendarai mobil. Kalian tinggal subscribe aja channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan channel ini. Oke? Terima kasih, semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk hidupin loncengnya. Oke, tunggu video selanjutnya untuk tutorial mobil. Thank you.